Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Dini Lestari dan rekan saya Kukuh Arif Setiawan dan Moh Zainuri. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan melibatkan 3 peran, yaitu supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Jadi siap ya hari ini ya? Siap, insya Allah siap. Jadi Pak, kita hari ini mau berbincang-bincang sedikit ya, mengenai Pak Kukuh yang nanti akan melakukan coaching terhadap coaching. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal ya dengan Pak Kukuh. Yang pertama tentang saya mengamati proses coaching Pak Kukuh. Jadi saya mengamati itu nanti ada rubriknya Pak, ya, rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan menilai proses coaching berdasarkan rubrik penilaian. Nah, seperti itu. Kemudian rubrik penilaian tersebut itu saya mengikuti proses coaching sesuai dengan alur tirta. Alur tirta kemarin sudah tahu nih Pak, seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti Pak Kukuh sebagai coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nanti bagaimana coachee akan merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Pak Kukuh. Seperti itu nih Pak Kukuh? Gitu, baik. Selanjutnya saya akan melihat apakah proses coaching sudah berjalan dalam coaching dari Pak yang dilakukan Pak Kukuh. Untuk prinsip coach itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak Kukuh. Jadi ada 3 prinsip coach tadi. Ya, baik Bu. Siap, laksanakan. Sebelum kita lanjut ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Kukuh. Monggo, silakan. Nah, kompetensinya nanti kompetensi apa yang Pak Kukuh kembangkan saat melakukan proses coaching? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu ada yang pertama pastinya kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching, serta mendengarkan aktif. Jadi ada 3 komponen itu yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak Kukuh. Yaitu tadi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan kemudian mendengarkan aktif. Kemudian Pak Kukuh, dari ketiga kompetensi itu mana yang dikembangkan secara spesifik oleh Pak Kukuh nantinya? Yang ingin saya kembangkan itu pastinya untuk saat ini ada 2 Ibu, dari pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif. Terkait indikator-indikator yang Pak Kukuh harapkan nanti seperti apa terkait indikatornya? Indikator yang saya harapkan nantinya itu coachee bisa mengeksplor atau membuat ide atau gagasan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nanti di ujung sesi diskusi ini saya akan mengamati proses coaching, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali Pak Kukuh di proses pasca observasi. Ya, baik Bu. Nah, silahkan Pak Kukuh melakukan proses coaching dengan coachee. Semoga
lancar dan berhasil. Seperti itu nggih. Iya, baik, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Zen. Selamat pagi Pak Kuku. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Kuku bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Zen. Pak Zen, jadi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik melalui coaching ya Pak. Iya Pak Kuku. Nah, gini Pak, Pak Zen ini memiliki sebuah masalah atau bagaimana yang ingin diperbincangkan, ada masalahnya apa di kelas seperti itu Pak? Ya Pak Kuku, terima kasih atas waktunya Pak Kuku bersedia untuk kegiatan hari ini. Memang hari ini saya pengen sharing Pak Kuku tentang masalah yang saya hadapi. Oke, monggo langsung saja untuk masalahnya ada apa aja Pak? Begini Pak Kuku, di kelas itu ada murid itu memang berbeda dengan temannya. Dia itu jahil, kadang suka buat kegaduhan, kadang suka berbuat keributan Pak Kuku. Baik, harapan Pak Zen apa yang akan Pak Zen harapkan dari sharing hari ini? Ya, saya berharap agar murid tersebut itu bisa mempunyai sikap yang lebih baik lagi Pak Kuku. Ya. Mempunyai sikap yang bisa menghormati teman-temannya, bisa menghargai teman-temannya, dan bisa bekerja sama dengan teman-temannya gitu Pak. Oh seperti itu ya Pak Zen ya. Pak Zen apakah sudah mencari penyebabnya itu apa Pak? Dari permasalahan tadi? Penyebabnya setelah saya amati Pak, Ya. setiap hari itu kiranya itu anak tersebut memang pengen diperhatikan Pak. Jadi pengen diberi perhatian lebih tentang apa yang dia inginkan Pak Kuku. Oh gitu ya Pak Zen ya. Dari Pak Zen ini tadi sudah mengetahui faktornya ya Pak ya, penyebabnya apa, mungkin ada faktor lainnya Pak ya yang bisa digali dari murid tersebut. Ya mungkin faktor yang lain Pak Kuku setelah saya mengamati kemudian menanyakan penyebabnya kenapa anak tersebut kok seperti itu, mungkin dari faktor di rumah mungkin juga perhatian orang tua sibuk Pak Kuku, jadi masih kurang perhatian orang tua. Mungkinnya seperti itu Pak Kuku, jadi anak tersebut merasa kurang perhatian. Baik Pak Zen, berapa besar harapan Pak Zen terhadap anak-anak tadi Pak? Saya berharap nanti anak-anak tersebut yang suka jahil, yang kadang mencari perhatian, membuat kegaduhan, kemudian kadang malah berantem, itu pengen saya itu anak tersebut itu bisa seperti yang teman-teman yang lainnya, jadi saling bisa bekerja sama, bermain bersama, jadi bisa bersama teman-temannya, tidak sendiri memecahkan masalahnya. Baik Pak Zen, tadi Pak Zen sudah tahu dari faktor-faktor penyebab masalahnya. Kira-kira apa kekuatan yang Pak Zen miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Pak Kuku, ya saya akan melakukan pendekatan Pak Kuku, pendekatan kepada anak tersebut. Saya akan meluangkan waktu, memberikan perhatian lebih, akan menanyakan, akan melihat bagaimana anak tersebut itu keluhannya apa, supaya nanti saya bisa mencarikan solusi agar anak tersebut bisa lebih baik lagi. Jadi saya akan berusaha untuk pendekatan personal Pak. Baik.
Jadi untuk pasien yang akan diambil namanya yang pendekatan personal tadi dengan komunikasi positif ya Pak ya. Iya betul. Luar biasa sekali langkah yang Pak Zen ambil ini sudah bagus. Menurut Pak Zen langkah apa lagi yang mungkin dapat Pak Zen lihat dari anak-anak tadi Pak? Begini Pak Koko, nanti untuk kedepannya selain pendekatan personal tentunya untuk semua murid saya akan menanamkan kebajikan sosial, kebajikan moral agar semua murid-murid itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Wah, luar biasa sekali ini Pak Zen. Kira-kira kapan Pak Zen bisa melakukan pendekatan personal kepada murid ini Pak? Untuk pendekatan yang personal Pak, memang akan saya lakukan dalam waktu-waktu yang selang. Jadi mungkin waktu proses pembelajaran nanti ada waktu selang, nanti saya akan memantau, mendekati, menanyakan misalnya apa. Kemudian dalam waktu mungkin istirahat atau mungkin waktu-waktu jam yang mungkin tidak mengganggu proses pembelajaran Pak. Baik Pak, luar biasa ini Pak Zen melihat situasinya juga ya dari anak-anak, situasinya seperti apa. Terus komitmen Pak Zen terhadap rencana penyelesaian masalah ini seperti apa Pak? Kalau saya berkomitmen Pak, Ya. agar anak-anak, murid-murid itu lebih menghargai, menghormati teman-temannya, kemudian itu juga bisa berkembang tidak hanya di kelas tapi mungkin untuk di lingkungan sekolah saya Pak Koko. Oke, baik Pak. Mungkin dari kegiatan yang akan Pak Zen lakukan ini, siapa saja yang akan Pak Zen libatkan dalam proses jalannya komitmen yang Pak Zen buat tadi? Ya Pak Koko, untuk di kelas ya seperti itu dengan murid-murid dan tentunya pada khususnya anak yang minta diperhatikan lebih Pak. Tapi untuk di sekolah tentunya saya juga akan pertama minta izin kepala sekolah. Yang selanjutnya dengan rekan sejawat para guru saya akan berkolaborasi Pak Koko. Berkolaborasi bagaimana jika menghadapi murid-murid seperti itu kita akan bicarakan bersama supaya mendapatkan solusi tidak hanya mungkin pada saya saja Pak Koko tapi mungkin untuk di kelas-kelas yang lain gitu Pak Koko. Oke, baik Pak Zen. Pak Zen akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid, menjalin kolaborasi ya Pak dengan orang tua, dengan guru pastinya. Semoga anak-anak Pak Zen ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, harapannya seperti itu Pak Bro. Jadi selain di sekolah juga kolaborasi dengan orang tua Pak Bro. Jadi orang tua nanti tetap akan saya libatkan agar selain di sekolah anak-anak di rumah juga mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi, mendapatkan perhatian Pak Bro. Ya, baik Pak Zen, terima kasih atas ungkapan-ungkapan atau perbincangan kita hari ini. Permasalahan Pak Zen juga sudah mendapatkan solusinya ya. Ya, terima kasih Pak Koko juga karena waktu ini Pak Koko bersedia meluangkan waktu sehingga saya ya lega bisa keluar dan semoga nanti solusinya bisa saya terapkan Pak Koko. Ya, baik Pak Zen, alhamdulillah Pak Zen tetap semangat ya dalam mendidik anak-anak ini. Baik Pak Zen, apa ada yang lain lagi yang bisa disampaikan Pak Zen? Terima kasih Pak Koko, kiranya itu dulu, nanti di lain waktu kita memberikan yang lain Pak Koko. Terima kasih sekali Pak Koko. Ya baik, terima kasih Pak Zen. Lain waktu kita dapat sharing kembali seperti itu. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kukuh atas proses
coaching yang sudah Pak lakukan tadi nggih, terhadap coaching. Gini Pak, perasaan Pak Kukuh ketika melakukan coaching tadi gimana Pak? Iya itu perasaan yang muncul dalam diri saya ya, Oke. itu saya sangat bahagia setelah ya senang lah setelah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Eh, Kegiatan coaching ini si Koji sudah dapat menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke. Juga setelah kegiatan coaching ini tadi, Koji menemukan solusi dari masalahnya itu dengan bantuan coach. Dia si coach itu menemukan sendiri masalah yang dihadapi itu seperti apa, dan kompetensi yang saya harapkan juga sudah bisa tercapai dalam kegiatan coaching hari ini. Seperti itu. Jadi indikator yang untuk ketercapaian Pak Kukuh sudah tercapai ya? Iya. Indikatornya tadi tentang apa Pak Kukuh? Indikatornya itu tadi yang saya harapkan itu tadi kan ada, saya sudah mampu fokus di dalam kegiatan coaching tadi, sudah dapat menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Seperti itu. Jadi si coach sudah bisa menemukan solusi sendiri Iya, ya. betul. Oke. Kemudian Pak Kukuh, untuk kompetensi yang berkembang tadi Pak Kukuh kan menyebutkan kalau kompetensi Pak Kukuh itu adalah yang ingin dikembangkan untuk pertanyaan yang berbobot dan pendengar aktif. Di proses coaching ini Pak Kukuh sudah terlampaui belum untuk kompetensi tersebut? Iya Ibu, alhamdulillah di dalam proses coaching yang saya lakukan bersama coaching itu saya sudah seperti ini ya Bu ya, pandangan saya itu saya juga sudah mendengarkan aktif dalam kegiatan tersebut, dan juga saya setidaknya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching sesuai dengan alur tirta. Alur tirta itu kemarin apa aja ya Pak? Ada tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, semuanya sudah sampai Iya. si coaching ternyata bisa menemukan solusi sendiri nih. Iya, Oke, Pak Kukuh. Ini Pak Kukuh, saya mohon izin ya, kalau saya di sini mau menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Iya Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Dari hasil pengamatan saya, ketika jenengan tadi melakukan proses coaching dengan pasien sebagai coachingnya, ya, saya melihat prosesnya itu berjalan dengan lancar, memang, ya. Kemudian antara Pak Kukuh dan pasien yang sebagai coaching itu sudah alur coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, memang, yaitu tujuan. Kemudian ada identifikasinya ada, kemudian rencana aksinya juga sudah ada, dan tanggung jawab untuk pasien melakukan rencana aksinya itu juga sudah ada, seperti itu. Kemudian saya melihat juga prinsip dari si coaching itu sudah tampak. Jadi nantinya yang saya lihat itu si coaching akan melaksanakan solusi dengan baik, seperti itu. Seperti itu Pak Kukuh yang saya amati dari jenengan. Ya Bu, alhamdulillah kalau kegiatan coaching hari ini pada diri saya dan dengan pasien tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta tadi. Jadi semakin terasah ya Pak, Iya. untuk Pak Kukuh ini sebagai coach ya. Kemudian Pak Kukuh setelah mendengar hasil pemaparan saya nih, nah untuk bagaimana menurut Pak Kukuh setelah mendengar tadi yang sudah saya bicarakan tadi? Baik Ibu, menurut saya tadi dari penjelasan dari pemaparan Ibu Dini, itu kegiatan yang saya lakukan dengan Pak Zen sudah berjalan sesuai dengan alur
Tirta, juga dengan kompetensi dan indikator yang ingin saya inginkan, yang ingin saya capai itu juga sudah masuk ya Bu, sudah bisa tercapai. Tapi di sini pastinya saya sebagai coach masih memiliki banyak kekurangan. Terus kekurangan itu bisa nggak Pak disebutkan? Kekurangannya apa? Iya Ibu, kekurangan saya tadi kalau fokus mendengarkan aktif mungkin sudah Ibu. Tapi pastinya saya di dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Ibu, itu mungkin saya masih kurang dalam menggali kompetensi atau menggali masalah yang dimiliki oleh pasien. Seperti itu Ibu, mungkin saya akan berusaha lebih lah itu untuk pelaksanaannya ke depannya. Oke. Ya luar biasa Pak Kuko. Selain Pak Kuko itu sudah menggali diri sendiri, ternyata Pak Kuko juga tahu ya kekurangannya. Nah kemudian kalau sudah tahu kekurangannya nih Pak Kuko, tindak lanjutnya apa Pak Kuko? Oke Bu, pastinya saya nanti akan sering-sering berlatih lah dalam proses coaching ini, terus berlatih dalam memperdalam ilmu coaching saya untuk bisa hadir penuh, untuk meningkatkan fokus, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, iya Ibu, supaya nanti si coach dapat lebih transparan, lebih gamblang dalam menyampaikan masalah serta solusi yang akan dicapai. Seperti itu. Jadi lebih leluasa, lebih santai seperti itu. Oke, luar biasa Pak Kuko. Semoga kedepannya Pak Kuko dalam berlatih untuk coaching semakin lancar dan semakin terasah seperti itu ya, semakin ahli. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Kuko untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan pasca observasi sudah berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia.